Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan, masih pada materi yang sama, materi kelas 2, tema 1, muatan pelajaran matematika, kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajarannya, 1. Agar kalian semuanya dapat menjumlahkan bilangan 3 angka dengan cara bersusun panjang. Kemudian yang kedua, agar anak-anak semuanya bisa menjumlahkan bilangan 3 angka dengan cara bersusun pendek. Nah, untuk materi pembelajaran kita, yang pertama, untuk bagian ke-1 ini kalian akan mengulas ya tentang penjumlahan bilangan 3 angka dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek tanpa menyimpan. Ini sudah kita pelajari pada pembelajaran kemarin, kita ulas sedikit. Kemudian pada bagian kedua, kalian akan belajar tentang penjumlahan bilangan 3 angka dengan cara bersusun panjang dengan teknik menyimpan. Kemudian pada bagian ketiga nanti, kalian juga akan belajar tentang penjumlahan bilangan 3 angka dengan cara bersusun pendek dengan teknik menyimpan. Baik, untuk bagian yang pertama ini, kita akan mengulas sedikit tentang penjumlahan bilangan 3 angka dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek tanpa menyimpan. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini ada contoh soal kita akan menjumlahkan antara bilangan 156 ditambah 231. Nah, pertama kita akan mengerjakan dengan cara bersusun panjang terlebih dahulu. Nah, di sini untuk mengerjakan penjumlahan bersusun panjang, maka kita harus menjabarkan setiap bilangan ini sesuai dengan nilai tempatnya, nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, untuk 156, ratusannya 100, kemudian puluhannya 50, satuannya 6. Dan untuk yang 231, ratusannya 200, puluhannya 30, dan satuannya adalah 1. Nah, kemudian kita jumlahkan satu persatu mulai dari ratusannya, kemudian puluhan dan satuan. Ya, di sini ratusannya adalah 100 ditambah 200, hasilnya 300. Kemudian puluhannya kita jumlahkan 50 ditambah dengan 30, hasilnya 80. Dan satuannya 6 ditambah 1 sama dengan 7. Maka didapatkan hasil ratusannya 300, puluhannya 80, satuannya 7. Maka 300 ditambah 80 ditambah 7 sama dengan 387. Maka di sini 156 ditambah 231 sama dengan 387. Kemudian perhatikan contoh berikut ini. Kita akan mengerjakan soal penjumlahan di layar ini dengan cara bersusun pendek ya. Masih dengan soal yang sama, 156 ditambah 231. Nah, untuk mengerjakan soal bersusun pendek kita harus menuliskannya hampir sama dengan yang tadi ya, sesuai dengan ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sini untuk ratusannya kita cukup tuliskan angka seperti ini. Untuk ratusannya 1, puluhan 5, dan satuannya 6. Sementara untuk yang 231 kita tuliskan ratusannya 2, puluhan 3, satuannya 1. Kita tarik garis, kemudian jumlahkan masing-masing satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Nah, khusus untuk penjumlahan cara pendek ini anak-anak, kita menjumlahkannya dari belakang terlebih dahulu ya, maka kita harus menjumlahkan dari satuan terlebih dahulu. Jika satuan sudah, kita lanjutkan menjumlahkan puluhannya. Setelah puluhan, kita lanjutkan lagi dengan menjumlahkan ratusannya. Nah, sekarang kita coba satuannya 6 ditambah 1 sama dengan 7. Kemudian puluhannya 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian ratusan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 387. 156 ditambah 231 sama dengan 387. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kedua.
Kalian akan belajar tentang penjumlahan bilangan 3 angka dengan cara bersusun panjang dengan teknik menyimpan. Contoh 1, kita akan menjumlahkan antara bilangan 425 dengan 139. Karena ini kita mengerjakan dengan cara panjang, maka kita harus jabarkan terlebih dahulu kedua bilangan ratusan itu sesuai dengan nilai tempatnya. Seperti tadi, nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Kita mulai dari bilangan 425 terlebih dahulu. 425, bentuk panjangnya 400 ditambah 20 ditambah 5. Kemudian untuk yang 319, 300 ditambah 10 ditambah 9. Kemudian kita jumlahkan. Nah, untuk cara panjang kita boleh menjumlahkan dari depan, boleh menjumlahkan dari ratusannya dulu ya. Maka di sini 400 ditambah 300 sama dengan 700. Kemudian 20 ditambah 10 sama dengan 30. Kemudian satuannya 5 ditambah 9 sama dengan 14. Nah, sekarang kita perhatikan ya, di sini ratusan berarti nilainya adalah 700, kemudian puluhannya 30, satuan 14. Nah, sekarang kita perhatikan pada satuan yang diwarnai kuning ini. Padahal untuk satuan itu nilainya di sini banyak angkanya hanya 1, 5 dan 9 ya. Maka ini satuannya ini kan di sini ada 2 angka. Maka yang 2 angka ini harus kita jabarkan. Jabarkan bagaimana? Nah, ini untuk yang 700 ratusan tetap kita tulis 700 dulu. Kemudian 30 juga tetap tidak perlu dijabarkan. Yang perlu dijabarkan adalah yang 14 ini karena dia pada posisi satuan. Satuan itu hanya bisa diisi 1 angka. Nah, di sini setelah dijumlahkan ternyata isinya 2 angka. Maka bilangan 14 ini kita jabarkan menjadi puluhan dan satuan. Nah, 14 itu puluhannya 10 nilainya dan satuannya adalah 4. Jadi penjabaran dari 14 ini artinya 10 ditambah 4. Nah, langkah berikutnya adalah kita jumlahkan semua bilangan ini ya. Dari ratusan dulu, di sini ratusannya adalah 700, kita tulis lagi 700. Kemudian puluhan. Nah, kita perhatikan puluhannya di sini ada 2 antara yaitu 30 dan 10. Maka untuk puluhan kita jumlahkan 30 dan 10 ditambah satuannya tetap 4. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi penjumlahannya. 700 ratusannya masih tetap, puluhannya 30 ditambah 10 sama dengan 40. Kemudian satuannya masih tetap 4. Nah, maka di sini 700 ditambah 40 ditambah 4. Nah, ini sudah sesuai ya. Ratusan itu angkanya 3, puluhan angkanya 2, dan satuan angkanya 1. Maka 700 ditambah 40 ditambah 4 sama dengan 744. Kemudian contoh yang kedua, kita akan menjumlahkan antara bilangan 283 dengan 372. Ya, masih dengan cara panjang. Nah, untuk cara panjang kita jabarkan lagi. 283 sama dengan 200 ditambah 80 ditambah 3. Kemudian 372 sama dengan 300 ditambah 70 ditambah 2. Kita jumlahkan satu persatu dari ratusannya terlebih dahulu. 200 tambah 300 sama dengan 500. 80 ditambah 70 sama dengan 150. Kemudian 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, sekarang kita perhatikan untuk bilangan ratusan itu terdiri dari 3 angka. Berarti ini sudah tepat ya, kita tuliskan 500. Kemudian puluhan itu terdiri dari 2 angka. Nah, hasilnya ini ternyata ada 3 angka. Maka ini terlalu banyak ya, ini hanya 2 angka, di sini ada 3 angka. Maka yang 150 yang berwarna kuning ini perlu kita jabarkan antara ratusan dan puluhan. 150 itu artinya 100 ditambah 50.
Nah, kemudian untuk yang 5 satuannya sama ya, hanya ada satu angka, maka 5 ini tidak perlu dijabarkan, kita tuliskan di sampingnya ini. Langkah berikutnya adalah kita jumlahkan satu persatu dari ratusan dulu. Perhatikan di sini ada ratusannya, ada dua macam ya, ada 500, ada 100. Nah, maka ini kita jadikan satu yang 500 ditambah 100, kemudian puluhannya tetap 50, satuannya tetap 5. Maka 500 ditambah 100 sama dengan 600, kemudian puluhannya tetap 50, satuannya tetap 5. Maka 600 ditambah 50 ditambah 5 sama dengan 655. Baik, kemudian pada bagian ketiga ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan 3 angka dengan cara bersusun pendek dengan teknik menyimpan. Contoh yang pertama, kita akan jumlahkan bersusun pendek ya, antara 425 ditambah 319. Nah, untuk menjumlahkan bersusun pendek, kita juga harus memperhatikan posisi bilangan itu masing-masing. 425 ratusannya 4, puluhannya 2, satuannya 5. Kemudian yang 319 ratusannya 3, puluhannya 1, satuannya 9. Nah, untuk bersusun pendek, jangan lupa kita harus menjumlahkan terlebih dahulu dari satuan. Setelah satuan, kemudian lanjutkan ke puluhan. Setelah puluhan, kita lanjutkan ke ratusan. Sekarang kita jumlahkan dulu satuannya, 5 ditambah 9. Oh iya anak-anak, untuk penjumlahan bersusun pendek ini, jadi masing-masing kotak ini hanya boleh diisi oleh satu angka saja ya. Nah, sekarang kita coba 5 ditambah 9. Hasilnya adalah 14. Padahal tadi satu kotak hanya boleh diisi oleh satu angka. Maka 14 ini jika dijabarkan artinya adalah 1 puluhan dan 4 satuan. Nah, sekarang kita lihat di kotak yang paling belakang ini adalah tempat satuan. Maka kita menuliskan di sini adalah satuannya. Satuannya adalah 4. Nah, maka kita tuliskan 4 di sini. Lalu 1 puluhannya ini bagaimana? 1 puluhannya itu berarti menyimpan. Menyimpan 1 puluhan kita letakkan di barisannya puluhan. Karena menyimpan 1 puluhan, maka kita tuliskan 1 di atasnya sini. Nah, kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 2, hasilnya 3. Kemudian 3 ditambah 1, hasilnya 4. Kemudian lanjutkan dengan menjumlahkan ratusannya. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Ya, berarti jika dikerjakan dengan cara bersusun pendek seperti ini, 5 ditambah 9 adalah 14. Kita tulis 4, nyimpan 1. 1 letakkan di atasnya 2 sini. Kemudian 1 ditambah 2, hasilnya 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian kita jumlahkan ratusannya, 4 ditambah 3 sama dengan 7. 744. Contoh yang kedua, kita akan jumlahkan antara bilangan 283 dengan 372 dengan cara yang sama. Ini untuk bilangan 283, ratusannya 2, puluhan 8, satuan 3. 372, ratusan 3, puluhan 7, satuan 2. Nah, kita jumlahkan sama seperti tadi ya. Ada 3 kotak di sini. Masing-masing kotak ini hanya boleh diisi oleh satu angka saja. Dan untuk penjumlahan bersusun pendek kita jumlahkan dari satuan terlebih dahulu. Sekarang kita jumlahkan satuannya, 3 ditambah 2, hasilnya 5. Nah, kemudian untuk puluhan, karena ini puluhan, sebetulnya ini nilainya adalah 80 dan 70. Maka 80 ditambah 70 itu 150. Nah, ingat bahwa satu kotak ini tadi hanya boleh diisi satu angka saja. Maka 150 ini perlu kita jabarkan antara puluhan dan ratusan. 150 artinya 1 ratusan dan 5 puluhan. Di 150 itu, ini ya jika dijabarkan sesuai dengan nilai tempatnya itu 1 ratusan dan 5 puluhan. Nah, kemudian
kita lihat ini adalah tempatnya puluhan. Nah, maka di sini kan puluhannya 5. Maka 5 itu kita tuliskan di sini. Nah, satu ratusannya kemana? Kita menyimpan 1 ratusan. Nah, ratusannya diletakkan di barisannya ratusan juga. Kita menyimpan 1, letakkan di atas angka 2 ini. Nah, sekarang kita jumlahkan 1 ditambah 2 hasilnya 3, ditambah 3 hasilnya 6. Maka hasilnya adalah 655. Nah, ini cara cepatnya. 3 ditambah 2, 5. 8 tambah 7, 15. Kita tulis 5, menyimpan 1. Kemudian 1 ditambah 2 hasilnya 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, anak-anak, setelah mengamati penjelasan tadi, sekarang anak-anak silakan berlatih ya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Anak-anak silahkan berlatih mengerjakan soal-soal berikut. Ini ada 3 soal ya, selesaikan penjumlahan di bawah ini dengan cara penjumlahan bersusun panjang dan bersusun pendek. Ini soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2 juga sama, menyelesaikan soal ini dengan cara penjumlahan bersusun panjang dan bersusun pendek. Kemudian ini soal nomor 3 juga sama. Silakan dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Besok kita berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.